Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhiyakum bittahiyata salam tahiyatan islamiyatan tahiyatan haqiqatan anfus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Muhammad Syafi'i. Kali ini dalam pembahasan video ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kebudayaan Islam Nusantara, khususnya di daerah Jawa. Kita mulai dari pengertian tradisi. Tradisi menurut bahasa berarti adat istiadat, kebiasaan atau turun-temurun. Sedangkan secara istilah, tradisi adalah kebiasaan turun-menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Sebelum Islam datang ke Indonesia, nenek moyang kita sudah memiliki berbagai kepercayaan seperti animisme dan dinamisme, serta sudah ada agama yang datang lebih dulu, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kepercayaan dan agama yang ada dapat membentuk sebuah tradisi yang telah mengakar pada kehidupan. Sehingga ketika Islam datang, kepercayaan dan agama yang sudah ada tidak dihancurkan. Karena Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. Tradisi yang sudah ada oleh para penyiar Islam justru digunakan sebagai media dakwah, sehingga terjadi akulturasi budaya. Para wali di Jawa telah lama dikenal bukan saja sebagai penyebar Islam yang gigih dan produktif, melainkan juga sebagai perintis dan pelopor berbagai kegiatan kreatif seni. Nah, berikut beberapa tradisi dan budaya yang berkembang setelah kedatangan Islam di Jawa. Yang pertama, tahlilan. Tradisi tahlilan ini diadakan oleh sebagian besar masyarakat untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, agar diterima amalnya di sisi Allah dan mendapat ampunan atas dosa yang telah diperbuatnya. Selama ini hidup di dunia, kata tahlilan berasal dari bahasa Arab yakni tahlil, yang bermakna mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Makna tahlil kemudian berkembang menjadi serangkaian bacaan yang terdiri atas kumpulan zikir seperti tasbih, tahmid, sholawat, takbir, tahlil, dan beberapa bacaan zikir lainnya, serta ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa lainnya. Yang kedua yaitu sekaten. Tradisi sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mikul dhuwur mendem jero, atau kegiatan mengenang jasa-jasa dari Keraton Surakarta maupun Yogyakarta terhadap perjuangan Wali Songo yang telah berhasil menyebarkan tuntunan Nabi Muhammad di tanah Jawa. Menurut sejarahnya, upacara sekaten ini dilakukan oleh Hamengkubuwana I, pendiri Keraton Yogyakarta, untuk mengikuti kegiatan peringatan Maulud dan memeluk agama Islam. Sekaten merupakan tradisi yang masih bertahan di Yogyakarta dan Surakarta hingga sekarang. Peringatan yang lazimnya diperingati Maulid Nabi itu oleh para wali disebut sekaten, yang berasal dari bahasa Arab yaitu syahadatain, yang artinya dua kalimat syahadat. Perayaan sekaten itu diadakan setiap 1 tahun sekali yang dikenal sebagai sebutan mauludan. Yang ketiga yaitu grebek maulud. Istilah grebek awalnya berarti gerakan bersama, kemudian menjadi iring-iringan. Jika kita menelisik sejarah, kata grebek berasal dari kata gumrebek yang artinya riuh atau ribut,
atau ramai. Grebek Maulud adalah upacara mengarak sedekah raja yang berupa gunungan makanan dan buah-buahan dari kediaman raja ke Masjid Agung di depan keraton yang kemudian diberikan kepada pengunjung atau rakyat. Upacara sekaten dan grebek ini sering diselenggarakan di kota Surakarta, Yogyakarta, dan Demak, juga di Cirebon. Grebek Maulud adalah suatu tradisi budaya yang diprakarsai oleh Sunan Kalijaga. Aslinya acara ini adalah tablik atau pengajian akbar yang diselenggarakan para wali di depan Masjid Demak untuk memperingati Maulid Nabi. Acara puncak sekaten adalah Grebek Maulud yang diadakan pada tanggal 12 Maulud Nabi pagi yang dikawal oleh 10 regu prajurit. Yang keempat yaitu penanggalan Hijriyah atau Surowan. Masyarakat Jawa khususnya di Yogyakarta dan Solo masih memegang teguh ajaran yang diwarisi oleh para leluhurnya. Salah satu ajaran yang masih dilakukan adalah menjalankan tradisi malam satu suro, malam tahun baru dalam kalender Jawa yang dianggap sakral bagi masyarakat Jawa. Karena agama Islam menggunakan perputaran bulan untuk sistem penanggalannya, sedangkan kalender Masehi menggunakan perputaran matahari. Jadi, masuknya agama Islam ke Indonesia secara tidak langsung membawa pengaruh pada sistem penanggalan Jawa. Pada acara suruhan ini, masyarakat melakukan kirab di malam hari. Yang kelima yaitu selikuran. Setiap pada tanggal 21 Ramadan di kota Surakarta dan di kota Yogyakarta diadakan upacara selikuran atau menyambut malam Lailatul Qadar dengan membuat makanan berupa nasi untuk dibagikan kepada masyarakat. Yang keenam yaitu nyadran atau sadranan. Nyadran adalah serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama masyarakat Jawa Tengah. Pada masyarakat Jawa pra-Islam, sadranan dilaksanakan sebagai pemujaan kepada arwah leluhur yang telah meninggal. Setiap menjelang panen padi musim rendengan, masyarakat selalu menyiapkan sajen yang diperuntukkan bagi arwah tersebut. Sejaji untuk upacara adat masa lalu selalu berwujud makanan mentah, daging mentah, dupa dan darah, dan berbagai sajen yang dipersembahkan kepada arwah tersebut. Mereka berharap mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan hidup. Semua makanan tersebut diletakkan di kuburan, punden, batu besar, sungai, pohon besar, atau tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat di lingkungan tersebut. Yang ketujuh yaitu adalah lebaran ketupat atau kupatan. Ketupat adalah jenis makanan yang terbuat dari beras dengan dibungkus janur atau pohon kelapa muda dan dibentuk seperti belah ketupat. Kupatan biasanya dilaksanakan seminggu setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Ketupat ini mengandung arti menawi lepat nyuwun pangapunten, yang artinya jika ada salah mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya Muhammad Syafi'i, mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat Malang, program studi manajemen, pamit undur diri. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembacaan doa selesai. Terima kasih. Nuhun sumangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja dalam 14 Syawal. Sewu monggo menawa nderekaken sewu dalem kunjuk wonten. Kami ingatkan pada para pengunjung, dimohon untuk sebelum pembacaan doa selesai. Terima kasih. Nuhun sumangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja dalam 14 Syawal. Sewu monggo menawa nderekaken sewu dalem kunjuk wonten. Jalan bareng-bareng.